Baik, kita bahas tentang Yakub. Yang pertama, dimulai dengan Yakub mencuri berkat. Dimulai dengan Yakub mencuri berkat dari Esau. Dia menipu Esau supaya Esau menjual hak pesulungan dengan sebuah semangkok kacang merah. Kenapa Yakub harus mencuri atau menipu Esau tentang hak kesulungan? Karena dengan hak kesulungan itu dia berhak untuk mendapatkan berkat sulung. Tanpa berkat kesulungan, tanpa hak kesulungan itu, maka berkat itu nggak dia dapatkan. Jadi pertama sasarannya Esau. Dia selalu mengincar Esau. Kapan Esau pergi, kapan Esau pulang, apakah dia bawa buruan atau nggak bawa buruan, kapan dia kenyang, kapan dia lapar, dia perhatikan sedetail mungkin. Kejadian 28 ayat yang ke-10 sampai ke-22. Ini adalah perjalanan titik awal Yakub bersama dengan Tuhan. Tiba-tiba dalam sebuah pelariannya, karena dia mencuri dan diketahui oleh Esau bahwa Yakub telah mencuri berkat sulungnya, maka bersumpahlah Esau, aku harus membunuh Yakub. Maka Yakub melarikan diri. Ketika dia melarikan diri, ini adalah malam pertama dari pelariannya. Dia berbaring dan pada malam itu bermimpilah ia. Dan ketika dia mimpi, dia tampak ada tangga. Tangga itu sampai menculang ke ujung langit. Dan dari tangga itu, dia tampak malaikat turun naik. Bukan naik turun, tapi turun naik. Dari atas ke bawah dan mereka dari bawah ke atas lagi. Itu yang terjadi. Dia benar-benar ngeri, kaget. Ini rumah Allah di tempat dahsyat. Lalu dia bernasar. Kalau Tuhan memberikan kepadaku makanan dan pakaian dan memimpin aku kembali ke tanah ini, maka Tuhan akan menjadi Tuhanku. Saudara lihat, harusnya pada saat itu kalau titik nol terjadi dalam hidup kita, tidak seperti Yakub harusnya. Kalau titik nol terjadi dalam hidup kita, harusnya kita seperti siapa? Harusnya kita seperti Simon Petrus. Dia tak berkata begini, Tuhan, wow, perahu kosong menjadi penuh ikan. 2 perahu penuh ikan. Besok datang lagi ya, akan kubawa 20 perahu. Supaya aku gak perlu sepanjang malam mencari ikan. Simon gak berkata seperti itu. Simon berkata seperti ini. Tuhan, pergilah engkau. Pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Kenapa Simon berkata, pergilah Tuhan, karena aku orang berdosa? Karena titik nol itu memunculkan terang Tuhan. Terang Tuhan itu membuat yang tadinya tidak melihat dirinya, nggak melihat kondisi hidupnya. Simon melihat kondisi hidupnya dan berkata, aku ini orang berdosa, aku ini nggak layak, aku ini banyak kesalahan, aku ini banyak tipu-tipunya, aku ini banyak kelicikannya, aku ini nggak, hidupnya parah, nggak seperti ini harusnya. Tapi karena terang Tuhan itu yang membuat dia lihat hidupnya, itu yang Simon lakukan. Ketika terang Tuhan muncul, orang itu langsung berkata, pergilah Tuhan, karena aku ini orang berdosa. Tapi yang dilakukan oleh Yakub gak begitu. Dia bikin syarat kepada Tuhan, terang Tuhan muncul, titik nol itu muncul.
Justru harusnya dia berkata, aku ini salah sudah menipu kakakku Esau. Aku ini salah sudah menipu ayahku ya Ishak. Harusnya nggak begini Tuhan. Harusnya aku nggak begini. Aku nggak perlu pergi melarikan diri dari rumah ayahku. Harusnya aku salah ini. Itu harusnya. Tapi Yakub bikin persyaratan. Kalau engkau memberkati aku, kalau engkau kasih roti kepadaku, kalau engkau kasih pakaian, kalau engkau memimpin perjalanan pulang sampai ke rumah ayahku lagi, engkau akan kujadi Allahku, dan semua apa yang kuberi, apa yang aku terima ini akan kupersembahkan 10% kepadamu. Persyaratan yang muncul, persyaratan, dan itu kekurang ajaran di mata Tuhan. Tapi Tuhan tutup mata. It's okay. Tuhan berkata, aku akan tetap melakukan perjanjian ini kepadamu. Sekalipun Yakub bikin persyaratan, buat Tuhan gak ada urusan. Tapi seharusnya di titik nol itu, dia seperti Simon.